Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bilik Horor. Dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengklik video ini. Kali ini Bilik Horor akan mengangkat sebuah cerita tentang penumpang gaib kereta Jogja Solo. Cerita ini kiriman dari Mas Budi dari Semarang. Terima kasih Mas Budi. Semoga kiriman ini bisa menambah koleksi cerita horor buat teman-teman setia penggemar channel ini. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan mulai. Dan jangan lupa siapkan kopi dan camilan sambil menikmati cerita horor ini. Ida adalah mahasiswi perguruan tinggi di Jogja. Ida sudah semester akhir, jadi jarang kuliah. Ida sendiri rumahnya di Solo dan ketika kuliah itu ngontrak di Jogja. Pada suatu saat Ida itu konsultasi di skripsi dengan dosennya. Karena pertemuannya itu cukup lama dan masih juga ada urusan penting, Ida pulang ke Solo itu agak malam ya, naik kereta Pramek Solo Jogja. Nah, Ida ke stasiun itu diantar Steven pacarnya. Kemudian Ida dan Steven meluncur ke stasiun Tugu untuk naik Pramek yang terakhir karena memang waktu itu sudah larut malam. Kemudian Steven setelah mengantar Ida sampai di stasiun langsung balik karena Steven mau ada acara yang sangat penting, sehingga Ida ditinggal sendirian di stasiun. Kemudian Ida membeli tiket di stasiun, kemudian dia duduk di tempat duduk yang sudah disediakan di stasiun. Kemudian sambil menunggu kereta datang, karena kereta ini adalah kereta terakhir dari Solo ke Jogja, kemudian dari Jogja ke Solo. Ida duduk di tempat duduk, kemudian dia merasa ada orang yang memperhatikan. Orang yang memperhatikan itu berada di seberang rel sebelah sana. Jadi tempat duduk itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Tempat duduk ada yang di sebelah sini, kemudian ada yang di sebelah rel. Nah, kemudian Ida membuka ponselnya, tetapi Ida tidak bisa konsentrasi karena seperti ada orang yang memperhatikan dia. Orangnya itu duduk di sebelah rel ya, memakai jumper dan jumpernya itu ditutup di kepala. Dia terus melihati Ida. Kemudian Ida tidak berani menatap ke orang itu, dia terus bermain HP. Nah, suatu saat Ida itu bertatapan langsung dengan orang tersebut. Orang tersebut itu tatapannya sangat dingin sekali dan matanya agak sedikit merah. Kemudian Ida menunduk lagi, meneruskan bermain HP. Kebetulan waktu itu malam Jumat itu Ida banyak membaca cerita-cerita kisah mistis ya. Nah, kemudian belum selesai membaca cerita di ponsel, kereta datang. Kemudian Ida bergegas naik ke kereta ya, naik ke kereta. Kemudian kebetulan di dalam gerbong itu penumpangnya cuma sedikit ya. Kemudian Ida mencoba melihat apakah orang yang tadi melihatnya yang duduk di seberang rel itu apakah juga ikut naik. Ternyata orang itu masih duduk sampai kereta berangkat.
sampai kereta berangkat itu orangnya masih duduk di stasiun. Banyak pertanyaan dari hati Ida, itu tadi siapa? Kok orangnya tatapannya dingin dan matanya agak merah. Kemudian Ida melanjutkan membuka-buka ponsel. Kebetulan waktu itu cuacanya hujan lebat dan petir itu bersaut-sautan, kelihatan dari kaca jendela kereta. Hujannya lebat sekali. Kemudian kereta berjalan dari stasiun Tugu, kemudian stasiun Lempuayangan, berhenti sebentar, kemudian berangkat lagi. Di gerbongnya Ida hanya beberapa orang yang duduk, karena memang itu sudah kereta terakhir dan bukan malam Minggu ya, atau malam Sabtu. Kalau malam Sabtu atau malam Minggu itu biasanya kereta penuh, karena banyak orang kos itu pada pulang ke Solo, karena banyak juga orang Solo yang kuliah di Jogja dan naik kereta ya. Nah, perjalanan kereta menurut Ida itu kok kayaknya lambat sekali ya, lambat sekali. Kelihatannya kereta itu jalannya pelan-pelan, padahal keretanya itu ya berjalan normal seperti biasanya. Kemudian dari stasiun Lempuyangan kemudian menuju ke timur, ke Jogja, kemudian sampai di Prambanan. Di stasiun Prambanan tidak ada yang naik, kemudian sampai di Klaten. Nah, sesampai di stasiun Klaten itu hujan juga masih deras dan petir juga masih bersaut-sautan. Kemudian Ida itu mencoba untuk menoleh ke belakang ke jendela. Tiba-tiba dia kaget. Ternyata orang yang duduk di stasiun Tugu tadi yang memperhatikan Ida itu duduk di stasiun Klaten juga. Ida itu semakin deg-degan. Kok orang yang di stasiun Tugu tadi sudah duduk di stasiun Klaten, padahal Ida tahu persis dia tidak ikut menumpang kereta yang Ida naikin. Dalam pikiran Ida itu berkecamuk, apalagi penumpang di gerbong Ida itu sudah pada turun, tinggalannya beberapa orang saja, dan itu pun mereka tidur pulas. Jadi yang terbangun atau tidak tidur hanya Ida saja. Ida semakin was-was ataupun juga deg-degan, jangan-jangan orang itu juga mengikuti lagi. Itu. Kemudian setelah menurunkan penumpang, naik penumpang, keretanya berangkat dan orang yang duduk di stasiun Klaten ini juga tidak naik, tidak ikut naik. Nah, kemudian kereta meluncur. Kemudian kebetulan di tengah sawah itu kereta itu lampunya mati sebentar, mati beberapa detik. Jadi ruangan itu jadi gelap gulita. Ruangan di kereta itu, di gerbong itu menjadi gelap gulita. Kemudian tidak selang beberapa lama, hanya tidak sampai 1 menit, lampu menyala lagi. Nah, ketika Ida menoleh di ujung gerbong, tempat duduk ujung gerbong, orang yang duduk di stasiun Klaten, orang yang duduk di stasiun Tugu yang memakai jemper hitam itu ternyata sudah ada di gerbong tempat Ida duduk, tepatnya di ujung. Di situ ada seseorang yang duduk situ, penumpang, memang itu penumpang dari Jogja, tetapi tertidur pulas. Nah, orangnya itu duduk di samping orang yang berangkat dari Jogja tadi. Kemudian Ida ada kaget juga, loh, kok orang tadi kok bisa naik padahal di stasiun Klaten itu tidak naik. Kemudian dari stasiun Klaten
kemudian lurus terus ya, jalan terus keretanya. Hujan semakin deras ya, kilat itu sesekali menyala. Kemudian sampai di stasiun Delanggu, kereta berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Nah, ketika itu orang yang memakai jumper hitam itu di Delanggu itu turun ya. Dia terus mengawasi Ida. Orang ini yang memakai jumper baju hitam ini terus mengawasi Ida. Tetapi orang ini sambil berjalan kemudian turun di stasiun Delanggu. Ida semakin gemetar karena ini ada yang tidak beres dengan penumpang satu ini. Setelah turun, Ida agak sedikit lega karena orangnya sudah turun ya. Kemudian orang yang tertidur yang berangkat dari Jogja itu mulai bangun. Mungkin stasiun berikutnya dia akan turun, mungkin stasiun di Purwosari atau Solo. Kemudian kereta terus melaju dan masih hujan lebat. Nah, ketika kereta sampai di stasiun Purwosari, saya turun karena memang rumah saya dekat di stasiun Purwosari. Kemudian saya turun. Kemudian Ida bertemu dengan orang yang berpakaian hitam yang memakai jumper. Dia berada di parkiran. Dia hanya berdiri. Dia terus mengawasi Ida dengan tatapan mata yang dingin dan sedikit mata merah. Kemudian Ida buru-buru naik ojek online ya, dia pesan ojek lain kemudian naik ya. Nah, perjalanan dari stasiun Purwosari sampai ke rumah Ida itu kira-kira memakan waktu 20 menit. Karena hujan, ojek online-nya itu tidak berani kencang-kencang. Ojek online-nya sebetulnya menawarkan untuk berteduh, tetapi Ida tidak mau. Wis pokoknya saya kehujanan nggak apa-apa bang, yang penting pulang. Itu Ida hanya membungkus kertasnya pakai mantol, membungkus tasnya pakai mantol karena di tasnya itu ada barang-barang berharga seperti laptop ya, kemudian juga dokumen-dokumen. Kalau hujan, kalau basah itu kan nanti akan berakibat fatal. Dan dibungkus, kemudian Ida naik ojek online. Nah, ketika sampai di perempatan ya, sampai di perempatan itu orang yang memakai jumper hitam itu muncul lagi. Dia hanya melihatin Ida terus. Tatapan matanya dingin dan matanya merah. Ketika lampu merah itu di perempatan itu menyala hijau, ojek online-nya melaju ya, sambil Ida bertanya-tanya. Nah, ketika Ida naik ojek online dan menoleh ke belakang, ternyata orang yang memakai baju hitam itu, yang pakai jumper itu mengikuti Ida. Dia membonceng sepeda motor ya, membonceng sepeda motor. Nah, ketika Ida sudah sampai di belokan dekat rumahnya, orang yang naik sepeda motor dengan jumper hitam dengan tatapan dingin dan mata merah itu hilang di belokan. Setelah sampai rumah, Ida membayar ojek online, kemudian turun, kemudian masuk ke rumah, dan kemudian semua pengalaman yang dia alami dari stasiun Jogja, kemudian di Delanggu ya, kemudian di Klaten, itu dia ceritakan kepada orang tuanya, dan dia juga telepon ke pacarnya Stephen. Orang tuanya mengatakan bahwa itu adalah
penumpang gaib, ya, penumpang gaib, ya, karena tatapannya dingin dan dia tidak naik kereta tapi bisa membuntuti Ida sampai di Solo. Nah, kemudian setelah itu Ida tidak berani naik kereta kalau malam hari, ya. Kalau dia malam hari dari Jogja, dia pilih tidur di tempat saudaranya. Kemarin Ida tidak mampir ke saudaranya karena besok paginya akan ada acara di Solo, jadi malam-malam itu pulang naik kereta Pramek yang terakhir. Oke, begitu teman-teman cerita kiriman dari Mas Agus Semarang, ya, cerita tentang makhluk gaib yang menjadi penumpang kereta Pramek Jogja Solo. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat tentang cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, biar tambah seru. Oke, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk support channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam horor. Sampai bertemu lagi pada cerita lain yang lebih horor. Sekian dan terima kasih.